Oke, kita akan melanjutkan kuliah fungsi kompleks. Kali ini akan menghitung akar dari fungsi analitik ya, dan teorema Rhodes. Tapi mungkin teorema Rhodes ini akan saya unggah di video yang terpisah ya, agar tidak terlalu panjang. Nah, kita akan melihat bahwa dengan bentuk ini kita bisa mengetahui di mana letak Z0 ya. Jadi dahulu kita sudah mengenal bahwa integral tersebut 1 min Z0 dz dengan C, maka pada saat itu kita mengatakan kalau ini C-nya, kalau Z0-nya itu ada di luar, maka integralnya adalah sama dengan 0. Dan dalam hal Z0-nya ada di dalam, maka integral itu sama dengan 2pi. Nah, sekarang kita akan balik. Saya punya integral 1/2pi, integral C 1 min ZZ0 dz sama dengan 0 misalkan. Kalau sama dengan 0 artinya di dalam C itu tidak ada titik Z0 ini ya, atau ini tidak pernah 0. Tetapi kalau kita lihat nanti ini adalah 1, maka kita tahu bahwa Z0 itu berada di dalam daerah yang dibatasi oleh C tersebut. Ya, jadi sekarang agak dibalik. Nah, sekarang kita misalkan punya bentuk Fz ZZ min 0 pangkat M VZ ya, dengan VZ 0-nya itu tidak 0. Nah, dengan asumsi katakanlah sekarang ini Z0-nya, kemudian saya punya sesuatu lingkaran yang cukup kecil yang tidak 0 VZ-nya, maka kita akan melihat bahwa F aksen Z itu punya bentuk seperti ini kan, turunannya dari Z min Z0 itu adalah ini harusnya ada pangkat M, kemudian turunannya ini adalah M dan ininya diam. Nah, kalau kita hitung integral seperti itunya, maka kita melihat bahwa ini bisa untuk menghitung berapa banyak akar yang ada di sini ya. Jadi kalau Fz-nya ini bentuknya seperti ini, itu kan mengatakan bahwa Fz itu punya akar Z0 ya. Nah, di dalam hal itu tadi dengan asumsi bahwa Vz-nya itu tidak 0 di dalam lengkungan ini, maka integral ini sama dengan 0. Nah, di sini seperti tadi adalah M kali 2pi. Ya, jadi kalau integralnya nanti di depannya diberi koefisien 2pi, maka hasil 1/2pi integral C M per Z min Z0 dz itu ya sama dengan M. Ya, karena 2pi-nya sudah kita ambil. Jadi C-nya di sini lengkungan sederhana ya. Jadi lengkungan sederhana itu cukup berputar sekali begitu. Nah, sebagai contoh kita lihat bahwa Fz kuadrat ini mempunyai dua akar kembar ya. Mengapa melihatnya seperti itu? Misalkan saja Fz sama dengan Z kuadrat W ya. Dengan W-nya cukup kecil, maka kita sudah melihat bahwa dia punya dua akar yang berbeda ya. Nah, apapun W-nya. Nah, ini beda dengan fungsi real ya. Kalau fungsi real kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat, maka W-nya itu akan ada sehingga dia punya akar kalau W-nya positif. Kalau di sini tidak ada. Nah, berbeda dengan fungsi kompleks ya. Apapun W-nya ini punya akar. Nah, mengapa ini menjadi akar kembar? Kurang lebih kalau W-nya itu menuju 0 makin kecil, maka akar yang berbeda di sini akan menjadi 1. Nah, itu yang disebut akar kembar ya. Nah,
kita akan melihat tadi bahwa integral 1/2pi kurung C dari f aksen Z per Fz dz ini akan ketemu 2, ya, karena dia punya 2 akar begitu. Selain melihat akar, kita juga bisa melihat pol, ya, kutub dari suatu fungsi. Jadi misalkan dia punya pol Z min Z0, tentu saja ini adalah order dari polnya adalah M, ya. Jadi artinya Fz itu bisa ditulis sebagai Vz per Z min Z0 pangkat M. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau ini kita uraikan secara analitik, A0 dibagi Z min Z0 pangkat M plus A1 Z min Z0 per Z min Z0 pangkat M. Sekarang ini menjadi M-1, demikian dan seterusnya. Ya, jadi ini artinya dia punya pol order M. Nah, apa yang kita lihat sekarang? Seperti biasa seperti tadi F aksen Z, tapi sekarang ini nilai di sini menjadi min M dan ini menjadi ini harusnya min M min 1. Ya. Nah, kalau dicari akarnya seperti ini, di sini sekarang bedanya adalah minus, ya. Jadi kalau di dalamnya itu ada pol, maka hasil integralnya ini katakanlah dia tidak ada akarnya begitu, maka hasil integralnya akan negatif, ya. Nah, kita akan melihat sekarang kalau saya punya suatu lengkungan C, tetapi di sini di dalam C ini misalkan ada fungsi f, ada akarnya dan ada polnya, ya. Akarnya bisa lebih dari 1, polnya bisa lebih dari 1, tapi saya mau melihat 2 ini saja, maka seperti biasa integral terhadap C1 ini hanya menangani akar saja, dan di sini integral terhadap C2 ini menjadi pol, ya. Misalkan ini pol ini saya beri tanda merah, sedangkan yang akar tetap kuning, ya. Jadi tentu saja kalau misalkan ini punya multiplisitas atau banyaknya akar yang bertumpuk itu, dan ini juga polnya order M2 begitu, maka kita lihat bahwa 1/2pi integral dari C1 F aksen Z per Fz dz itu akan sama dengan positif M1, ya. Sedangkan 1/2pi integral C2 dari F aksen Z per Fz dz itu akan min M2, ya, multiplisitasnya. Nah, sekarang kalau saya punya integral 1/2pi kurung terhadap C, F aksen Z per Fz dz itu seperti dulu, kita bisa tulis sebagai 1/2pi integral C1 F aksen Z per Fz dz plus 1/2pi integral yang sama, ya, Fz dz begini. Nah, yang ini ketemunya M1, di sini ketemunya min M2, ya. Jadi secara umum ini adalah sama dengan banyaknya akar yang dihitung multiplisitasnya dikurangi dengan banyaknya pol, dihitung juga multiplisitasnya. Jadi di sini misalkan C itu lengkungan sederhana dan omega daerah di dalamnya, jadi katakanlah begini, C ini omeganya di dalam sini, dan fungsi f mempunyai akar serta pol, ya, seperti yang barusan saya jelaskan. Nf itu kita sebut banyaknya akar termasuk multiplisitasnya, ya. Jadi seperti Z kuadrat itu
sama dengan 0 itu punya multiplisitas 2. PF itu banyaknya pol termasuk multiplisitasnya, maka integral, ini kurang 1/2 pi. Dari F aksen Z itu adalah banyaknya pol, banyaknya akar dikurangi banyaknya pol. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata integral yang tadi itu berkaitan dengan prinsip argumen ya. Jadi kita lihat begini, misalkan saja kita bayangkan Z kuadrat begitu ya, paling sederhana. Kemudian saya punya lengkungan yang seperti ini. Ya, lengkungannya seperti ini. Tentu saja kalau lengkungannya itu modulusnya konstan ya di sini akan konstan. Tetapi kalau modulusnya berganti-ganti bisa terjadi perubahan lengkungannya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa jadi ini adalah Fz-nya ya di sini. Di sini adalah Fz-nya. Nah, kalau perlu untuk melihat daerah yang sederhana kecil-kecil, biasanya kita potong saja ini atas daerah berhingga begitu ya. Jadi, nah, yang ingin saya yakinkan bahwa kalau kita punya Fz sama dengan Z kuadrat, maka lengkungan yang di sini itu kan berputar 2 kali ya. Jadi kalau biasanya dulu kita kalau lingkaran ya nggak masalah, dia hanya berputarnya satu gini muter lagi ya. Tetapi kalau di sininya begitu ya dia bisa bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa perubahannya bagaimana. Kalau misalkan katakanlah dia mulai dari sini begini terus ya, ini sudah berlaku 2pi. Nah, kalau saya putar lagi set gitu karena daerah tertutup berarti 4pi ya. Nah, kita akan melihat bahwa integral yang tadi itu juga berkaitan dengan argumen ini. Nah, sekali lagi kalau Fz-nya tidak 0, maka log Fz itu akan terdefinisi kan. Dan turunannya itu adalah F aksen Z per Fz ya. Kita sudah pernah melihat ini. Nah, dengan demikian kalau kita punya 1/2pi ya. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau kita punya lengkungannya terlalu kompleks, kita bisa potong-potong ya, sehingga dia menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Dan mungkin nanti kalau kita bekerja lebih lanjut di fungsi kompleks ini, daerahnya mengenai daerah terhubung sederhana. Nah, ini kan ln Fz I argumen Z ya. Nah, ini sebetulnya ada batasnya begitu. Jadi C yang tadi itu kita potong-potong begitu. Ya. Jadi ini sebetulnya nanti batasnya mulai dari sini sampai sini, daerah sini. Nah, ln Z itu karena daerah tertutup dia akan habis. Tetapi yang ini tidak, karena dia bisa tidak bertemu lagi ya, seperti gambar tadi itu. Jadi gambarnya bisa begini, tidak bertemu lagi. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ada perbedaan dari argumen itu. Nah, di sini argumennya adalah sebesar kalau Z kuadrat adalah 4pi. Ya. Nah, begitu. Variasi yang lain, ingat bahwa kalau kita punya 1/2pi GZ begini, maka hasilnya itu adalah GZ0 ya, kalau Z0-nya itu berada di dalam lengkungan C. Oke. Nah, sekarang kita punya bentuk misalkan Fz seperti tadi untuk yang akar ya, yang pol sama saja. Kemudian kita hitung integral begini. Ya. Dan perhatikan bahwa integralnya berubah menjadi begini.
karena GZ-nya itu analitik dan FVZ-nya itu juga tidak pernah 0, maka ini analitik, ini integralnya 0. Tetapi yang di sini, seperti yang di atas tadi, maka hasilnya GZ0 kalau akarnya hanya ada 1. Kalau akarnya banyak, ya tinggal hasilnya itu akan menjadi GZ0 plus GZ1 dan seterusnya sebanyak akar yang ada di dalam itu. Ya. Nah, terima kasih. Tadi terpencet, tapi saya kira sudah selesai.